Bapa, kami bersyukur pada pagi ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini, di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau-lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami umat-Mu. Dan tatkala Engkau hadir di tengah kami ya Bapa, maka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya pagi ini merupakan pagi berkat bagi kami. Pagi ini merupakan pagi mukjizat bagi setiap kami, karena kami telah berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami sediakan hati kami ditabur melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kekasih Tuhan. Salam. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Tentunya luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk boleh saya hadir di tempat ini, menyampaikan kabar baik, berita sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ini merupakan kehormatan buat saya untuk saya boleh hadir menyampaikan kabar baik ini buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Indri ya sebagai Ibu Gembala, dan juga senior pastor kita Ibu Diana yang sudah lama saya kenal ya. Saya seperti anaknya sendiri ya. Saya tidur dengan Pak Alex ya, temenin Pak Alex, kadang bareng sama Ibu Diana, kita jalan makan bareng seperti itu ya. Ternyata sekarang dipertemukan lagi di dalam pelayanan. Dan saya bersukacita saya melihat Ibu Diana ya dan teman-teman semua dalam keadaan baik. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Baik, saya baru pertama kali ya, tapi sebagian sudah kenal. Nama saya Rahtomo Jati. Kata orang tua saya darah utama dan yang sejati. Karena memang saya lahir dari anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi keluarga saya itu tidak ada yang mengenal Tuhan. Semuanya dari Islam. Jadi nggak ada satu keturunan dari keluarga saya itu yang Kristen. Kakek nenek saya, orang tua saya, ya saudara-saudara saya nggak ada yang Kristen. Saya mendengar panggilan Tuhan, saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tahun 1995. Lalu dibaptis ditambah nama Cornelius. Jadi Cornelius Rahtomo Jati. Jadi Cornelius itu nama baptisan. Harapan saya seperti Cornelius, perwira Italia yang takut akan Tuhan, sedekah dan doanya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya punya istri dan juga 2 orang anak. Harusnya anak saya, istri saya ikut ya, tapi mereka sedang persiapan ujian katanya gitu ya. Jadi nggak bisa ikut. Biasanya anak saya yang perempuan dia kesaksian ujian. Tapi nggak masalah ya, kita bersukacita pagi ini boleh menikmati akan kehadiran Tuhan. Baik saudara, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah standar hidup kerajaan Allah. Standar hidup kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terang yang ajaib. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena amal ibadah, perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, Alkitab katakan. Manusia berbuat baik sebaik apapun, beribadah seluar biasa apapun, itu tidak mungkin bisa menutupi dosanya. Namun dalam kekristenan, kita diselamatkan bukan karena melakukan amal ibadah perbuatan baik.
Kita diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karunia. Dan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan perlu saudara ketahui bahwa kita manusia ini diciptakan itu serupa segambar dengan Tuhan. Dan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu bisa bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu ditempatkan di Taman Eden. Dia mulia. Namun pada saat dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka manusia kehilangan pakaian kemuliaan. Manusia kehilangan pakaian kemuliaan. Kejadian 3 ayat 6. Manusia diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan, itu mulia, saudaraku. Laki-laki dan perempuan ditempatkan di Taman Eden, mereka berdua itu telanjang. Kejadian 2 ayat 25. Jadi mereka telanjang tapi tidak malu, benar nggak? Ya, walaupun telanjang tidak malu. Kapan manusia tahu malu? Pada saat manusia melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, mereka mulai tahu bahwa dirinya itu telanjang. Manusia kehilangan pakaian kemuliaan, mulai tahu malu. Akhirnya manusia menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa itu cawat? Celana renang. Bayangkan saudaraku, manusia yang telanjang membuat pakaian dari daun pohon ara, kira-kira bisa tahan lama nggak, Pak? Enggak lah, nggak tahan lama. Nggak sampai sehari juga robek. Bukan robek lagi, gatal, Pak. Itu usaha manusia, ingin menutupi ketelanjangannya, kemaluannya, saudaraku. Lalu Allah menyembelih binatang dan membuat pakaian untuk manusia. Kalau pakaian terbuat dari kulit binatang, kira-kira tahan lama nggak? Kuat. Bahkan bisa untuk seumur hidup, saudaraku. Dan inilah manusia. Saya ceritakan dulu tentang kejatuhan manusia. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan banyak hal dalam dirinya. Berkat yang Tuhan sediakan berubah jadi kutuk. Dan yang pertama kali dikutuk Tuhan itu Hawa. Kenapa? Karena manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu bukan Adam tapi Hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu, yang ada Hawa nafsu. Bener nggak? Yang nafsu siapa? Hawa. Hawa ini dikutuk Tuhan dan kutuknya bunyinya seperti ini. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi terhadap suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Kejadian 3:16. Ibu-ibu yang sudah punya anak tentunya pernah hamil ya. Saya nggak pernah hamil. Oh, tanya, ibu-ibu hamil senang nggak? Senang. Kalau tanya jujur, senang. Itulah tujuan orang menikah, membentuk keluarga, hamil, dan punya anak. Tapi kalau ditanya jujur, orang hamil enak nggak? Nggak enak ya. Saya amati istri saya pernah hamil 2 kali. Kandungan umur 3 bulan, 4 bulan, itu mual-mual, kadang muntah gitu ya. Kandungan umur 7 bulan, 8 bulan, bayi mulai gerak-gerak. Miring ke kiri salah, ke kanan salah. Apalagi pada saat melahirkan, nggak enak. Susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Melahirkan enak nggak? Nggak enak. Nggak ada orang melahirkan sambil main handphone, lihat Facebook, ya, lihat WA, lihat TikTok, ya, lihat YouTube, tiba-tiba sucok keluar, nggak ada. Nggak ada. Orang melahirkan itu sakit. Kalau kita lihat di sinetron, ya, orang mau melahirkan itu teriak-teriak sakit. Ya. Sehingga ada ibu-ibu yang ngomong sama suaminya gini, "Pak,
kita punya anak satu saja, Pak. Loh, kenapa, Ma? Kok Mama berubah pikiran? Bukankah kita punya rencana, punya program, nanti kalau menikah anak kita itu 6? Kenapa kok berubah Mama ini? Iya, Pak, Mama kapok, hamil dan melahirkan. Papa sih enak, gak pernah hamil dan melahirkan. Mama ini yang merasakan semua. Jadi Mama kapok. Ngomong kapok, Bu, besok hamil lagi. Karena firman Tuhan tergenapi. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi terhadap suamimu, dan suamimu akan berkuasa atasmu. Lalu manusia laki-laki juga ikut dikutuk oleh Tuhan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan buah yang kularang untuk dimakan, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanah yang kita injak ini, tanah yang sudah pernah dikutuk oleh Tuhan. Jadi tanah suci itu nggak ada. Nggak ada. Iya, Holy nggak ada. Saya sudah 8 kali bawa grup rombongan ke Israel. Tapi bukan berarti pergi ke tanah suci. Bukan. Yang membuat tanah di mana kita berdiri, yang membuat suci itu adalah darah Yesus. Amin, saudara. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu dari semak duri menjadi makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Dan manusia umurnya ada batasnya. Karena apa? Karena manusia kehilangan hak untuk menikmati buah pohon kehidupan. Yang harusnya manusia bisa hidup kekal, bisa hidup selama-lamanya, karena manusia jatuh dalam dosa, maka umur manusia ada batasnya. Zaman dulu umur manusia masih panjang-panjang, benar nggak? Zaman Adam dan Hawa umurnya masih 900 kalau nggak salah ya. Adam. Zaman Nuh mulai turun 600. Zaman Abraham mulai turun lagi. Zaman Musa mulai ada bidan dan tabib, umurnya makin pendek. Zaman sekarang banyak dokter yang canggih-canggih, ya, nggak menjamin umur manusia panjang, saudaraku. Jangan saudara bilang, saya kan masih muda, Pak, masih panjang. Belum tentu. Belum tentu. Kita nggak tahu umur kita, saudaraku. Dan yang paling tragis dalam kehidupan manusia adalah manusia diusir dari Taman Eden. Manusia mengembara dan pada akhirnya manusia akan mengalami kematian kekal. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi manusia yang ada dalam dunia ini. Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan kita memiliki warga negara, itu kewargaan surga. Dan standar hidup kita harus sama seperti apa yang Tuhan mau untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yaitu standar kerajaan surga. Amin, saudara, kita harus sadar itu. Karena kita kadang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak sadar. Seolah kita ini masih sama seperti orang dunia. Kita ini warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini. Dan Tuhan punya standar bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Standar hidup bagi kita. Saudara punya perusahaan nih. Saudara mau merekrut karyawan. Saudara pun punya standar. Benar gak? Ya? Yang masih fresh graduate. Lalu yang S1 atau S2. Kan begitu ya? Yang bertanggung jawab. Saudara punya standar. Dalam kerajaan surga juga ada standar yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu sadar bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di dunia. Jangan kita menjadi sama seperti orang dunia. Lalu standar apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga? Kita harus hidup di dalam ketaatan. Kita harus hidup di dalam ketaatan. Tuhan Yesus pernah katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah artinya hidup dalam pemerintahan Tuhan dan ikuti aturan main Tuhan. Yaitu kebenaran firman Tuhan kita taati dalam kehidupan kita, baru walaupun kita ada dalam dunia, kita membutuhkan makan, minum, pakai, maka Tuhan akan pelihara kita. Iya, seperti itu.
Ketaatan merupakan nilai tertinggi kekristenan. Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma kita memuji-muji Tuhan, percuma kita mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, tapi firman Tuhan yang kita dengarkan, ya kita lakukan. Makanya 1 Petrus 1 ayat 14 katakan, jadilah anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita harus taat, saudaraku. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki kewargaan surga. Dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-9 dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Walaupun kita ada dalam dunia, kita disertai Tuhan. Karena apa? Kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita, saudara. Ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kita. Ini nilai tertinggi kekristenan, yaitu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, apa yang kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Jadi hamba Tuhan harus berani ngomong seperti Rasul Paulus ngomong. Apa yang kamu lihat padaku, lakukan. Jangan kita menjadi hamba Tuhan hanya bisa mengajar, tapi nggak bisa melakukan. Kalau ada orang khotbahnya bagus, ngajarnya bagus, hidupnya nggak bagus, saudara undang nggak di sini? Saudara mau dengarkan nggak? Tentunya enggak. Nggak apa-apa Pak, yang penting kan khotbahnya bagus, ngajarnya bagus, istrinya 3 nggak masalah lah. Seperti itu? Nggak boleh, saudara. Ini standar ahli Taurat orang Farisi. Dia bisa mengajar tapi nggak bisa menghidupi, dan itu yang dikecam Tuhan Yesus. Jadi standar hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kerajaan surga, itu hidup dalam ketaatan. Ketaatan itulah yang mendatangkan berkat bagi kita. Alkitab katakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Dan segala berkat akan datang kepadamu, bukan sebagian. Segala berkat akan datang kepadamu. Berkat rohani, berkat jasmani. Diberkatilah pada waktu engkau keluar. Diberkatilah pada waktu engkau masuk. Jadi hidup itu seperti keluar masuk pintu. Dan keluar masuk pintu kita akan diberkati Tuhan tatkala kita hidup di dalam ketaatan. Jadi hidup itu seperti keluar masuk pintu. Karena ada jadwal di GBI AP kemuliaannya, pagi-pagi saya siap-siap. Mandi setelah rapi, saya keluar dari pintu rumah saya. Lalu saya meluncur ke sini, sampai tiba alamat tepat, saya masuk ke ruangan ini. Dan setelah ibadah selesai, saya akan keluar dari pintu ruangan ini. Dan saya akan meluncur ke Session City. Saya ada khotbah jam 2 di Generasi Yesua Church di Mall Session City. Saya masuk ke gereja itu, setelah selesai saya keluar, saya pulang. Jadi hidup itu seperti keluar masuk pintu. Dan keluar masuk pintu kita akan diberkati Tuhan tatkala kita mengenakan standar kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam ketaatan. Amin. Sebaliknya, kita sebagai warga kerajaan surga yang ada dalam dunia ini, kalau kita nggak taat melakukan kehendak Tuhan, itu mendatangkan masalah bagi kita loh. Ya, saya beri contoh Yunus. Yunus itu hamba Tuhan, dan Tuhan ngomong kepada Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Serukan berita pertobatan atas kota Niniwe karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus katakan, siap Tuhan, aku mau.
Tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus ini malah beli tiket di Yafo untuk plesir, jalan-jalan kemana? Ke Tarsis. Artinya nggak taat ya, nggak mau taat. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat Yunus masuk ke kapal itu, Alkitab mencatat oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan angin badai menghantam kapal itu. Semua orang ketakutan. Semua beban di kapal itu dilempar ke laut untuk meringankan beban supaya mereka selamat. Namun Alkitab mencatat angin makin dahsyat menghantam kapal itu, saudaraku. Karena mereka ketakutan, maka mereka bikin undian. Ini bukan undian berhadiah, tapi undian pengen tahu gara-gara siapa kita ditimpa malapetaka seperti ini. Tentunya semua orang di kapal itu nama-namanya ada semua melalui tiket yang dia beli. Yunus beli tiket ya. Setelah dikumpulkan semua nama, diambil satu, dibaca ternyata Yunus. Keluar nama Yunus, dicari-cari. Siapa kamu namanya? Yunus? Bukan, aku bukan Yunus. Aku Sakeus gitu. Ditanya semua, gak ada yang ngaku namanya Yunus. Ternyata setelah dicari-cari dan cari, Yunus itu masih bisa tidur pulas dan ngorok. Di tengah orang ketakutan, dia tidur pulas, saudaraku. Dibangunkan. Siapa namamu? Dia ngaku, aku Yunus. Aku orang Ibrani. Aku hamba Tuhan. Aku takut Tuhan. Sudah mengingkari sebagai hamba Tuhan, dia ngomong takut Tuhan. Tapi untung Yunus sadar, saudara. Semua karena kesalahannya. Sekarang lempar aku ke laut, maka angin akan tidak menerjang kapal itu lagi, dan situasi akan teduh. Akhirnya Yunus dilempar ke laut. Masalah ya, karena ketidaktaatan. Setelah Yunus dilempar ke laut, maka oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan ikan besar. Ikan apa itu? Paus. Nggak dicatat. Alkitab nggak mencatat. Cuman ikan besar saja. Iya kan? Ikan besar. Kalau Alkitab nggak tulis, jangan bikin sendiri. Iya kan? Ikan besar. Yunus ditelan ikan besar. Bayangkan, di dalam perut ikan itu masalah loh. Nggak ada oksigen. Alkitab mencatat bahwa Yunus itu sudah ada di tengah dunia orang mati. Di tengah dunia orang mati, aku berseru kepadamu. Ada masalah dihadapi Yunus karena ketidaktaatan melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya, perintah Tuhan. Namun di dalam perut ikan itu dia sadar apa yang menimpa dirinya itu adalah kesalahannya. Lalu dia katakan kepada Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Kemungkinan Yunus pernah bernasar kepada Tuhan, tapi tidak menepati nasarnya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia sadar yang bisa menyelamatkan dirinya dari perut ikan itu hanya Tuhan. Lalu ayat 10 katakan, Tuhan berfirman kepada ikan itu. Ternyata Tuhan juga bisa berfirman pada ikan loh. Ya, artinya kalau Tuhan menolong kita itu nggak kekurangan cara. Amin. Amin, saudara. Amin. Dan ikan itu memuntahkan Yunus kemana? Ke darat. Untuk ke darat, bukan ke laut. Ya kan? Kalau ke laut itu masalah baru. Ya, artinya kalau Tuhan menolong kita itu sempurna. Amin, saudara. Untung dimuntahkan. Kalau keluarnya dari belakang, Yunus kejar dia. Jadi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita sebagai warga kerajaan sorga. Mari kita pakai standar Tuhan, yaitu hidup dalam ketaatan. Bukankah Tuhan Yesus, dia dari sorga turun ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia, bahkan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya seperti manusia, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Karena ini nilai tertinggi kekristenan. Yang kedua, standar hidup kerajaan Allah, hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan tadi ya, yang kita baca bersama-sama dalam Tesalonika tadi, kita dipanggil Tuhan itu untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang cemar. Dan 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16, Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu Tuhan yang suci. Ini yang perlu kita ketahui. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini yang perlu kita sadari. Kudus di sini bukan sebagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Artinya pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, itu harus suci. Harus suci. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kudus itu artinya apa? Dipisahkan. Kudus itu artinya apa? Tidak bercampur. Itu kudus. Kita memang ada dalam dunia ini. Ya, dunia ini pengaruh hal-hal yang tidak kudus itu sangat kuat. Namun kita harus sadar bahwa kita ini warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini. Dan Tuhan mau kita hidup kudus. Bukan sebagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, itu harus kudus. Dan Alkitab mencatat tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, kita nggak akan melihat Tuhan. Kalau kita nggak hidup kudus. Ya. Nggak akan melihat Tuhan. Saya itu kaget saudara, kaget. Ada hamba Tuhan yang hebat ya, terkenal. Saya kan tadi naik Grab itu dari rumah. Saya naik Grab ngobrol sama tukang Grab. Ternyata dia pernah menjadi sopirnya pendeta. Ada pendeta satu yang hebat terkenal, kalau saya sebut tahu. Ada pendeta satu lagi terkenal juga. Dia pintar ngomong, nggak pintar melakukan. Dia nggak kudus. Ya, dia khotbahnya bagus tapi suka godain istri orang. Oh iya. Iya. Sekarang dibuat apa? Stroke nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Benar. Dulu kalau khotbah katanya bisa 10 kali sehari. Ya, ini sopirnya ini yang ngantar. Dia ngantar cepat, pindah-pindah ke tempat-tempat. 10 kali, bayangkan. Khotbah di gereja besar. Sekarang stroke nggak bisa apa-apa. Lalu diceritakan satu lagi, saya juga pernah jadi supirnya Pak ini Pak. Oh iya, saya tahu semua itu pendeta itu. Katanya anaknya itu dijual sama pendeta ini, sama-sama pendeta. Wah, kurang ajar nih. Saya jadi supirnya Pak ini. Itu, waduh, Bapak itu masuk di gang pakai mobil Mercy yang gede itu Pak, masuk ke gang rumahnya itu. Sampai di sana istrinya suruh naik ke atas itu Bapak itu. Temu sama anaknya di atas. Kaget benar saya saudara. Kaget benar. Melayani tapi hidupnya tidak kudus. Tapi seolah orang menilai dia orang hebat. Orang menilai dia orang pintar. Orang menilai dia orang yang baik. Karena suka nyumbang juga. Jadi kita jangan terkecoh saudara. Jangan terkecoh. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita kenakan Kristus dalam diri kita. Kita harus belajar hidup kudus. Itu nggak mudah loh, nggak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kadang begitu saudara, saya disingkapkan melalui peristiwa-peristiwa gitu ya. Saya naik apa, ada orang cerita. Dan itu saya rekam nih sebagai bukti. Saya rekam, ada rekamannya nih. Tapi saudara jangan pengen tahu. Ada rekamannya. Saya rekam jelas, ngomong jelas. Ada, saya nggak fitnah, nggak gosip. Benar, ada saya rekam. Oh, semua kan saya rekam nih sebagai. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita sebagai umat kerajaan surga, kita harus mengenakan standar kerajaan surga. Hidup di dalam kekudusan. Lalu yang ketiga, hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, ini penting sekali saudara. Karena Alkitab katakan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17, jikalau kamu menyebutnya dia Bapa yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hiduplah dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Takut di sini saudaraku memakai kata zira dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunaninya itu phobos, phobeo. Maka ada kata phobia. Ya kan? Kalau phobia kan sudah negatif, benar gak? Ya, ada orang badannya tinggi keker seperti Adere ya. Mau masuk pintu itu ya sambil miring karena saking gedenya. Lalu duduk di depan. Pada saat duduk di depan ada kecoa di sampingnya. Geli deh. Gitu. Nah, itu fobia. Iya, fobia sama kecoa. Kalau fobia itu sudah negatif. Takut akan Tuhan di sini saudaraku artinya kita menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan karena apa? Kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Karena Dia pencipta alam semesta yang mengatur jagat raya termasuk saudara dan saya. Kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dengan baik dan benar, maka kita akan memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dengan baik dan benar, kita akan menjalani hidup dengan sembarangan. Kita menjalani hidup dengan sembrono sekalipun sudah berdiri di mimbar, saudara. Karena nggak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ini tidak bisa instan. Nggak bisa sak-dek sak-nyek. Apa itu? Instan ya. Nggak bisa sekejap langsung mengenal Tuhan. Enggak, sekalipun Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Namun itu merupakan suatu proses. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, saudara akan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Itu proses saudaraku. Melalui saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari. Melalui saudara membangun jam-jam doamu bersama dengan Tuhan. Melalui ibadah setiap minggu di tempat ini. Dan melalui ikut konser dan sebagainya. Baru saudara, oh ternyata Tuhan itu ini ya. Karena banyak orang mengenal Tuhan ya. Itu menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka kita akan memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena ini sesuatu yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan oleh Raja Salomo, saudara. Ya, Raja Salomo, dia adalah raja yang kaya raya. Dia raja yang hebat, terkenal. Dia telah mencapai puncak yang diinginkan manusia. Dia memiliki kekayaan, kehormatan, kejayaan, kemuliaan, bahkan harta melimpah. Karena Salomo ini, dia mengadakan eksperimen. Dia menyukakan dirinya dengan apa? Dengan makanan-makanan enak. Dengan minuman enak. Dia menyukakan dirinya dengan banyak istri. Dan banyak gundik. Kalau saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja, istrinya Salomo itu 700. Gundiknya 300. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, banyak kan? Saya satu aja belum. Istri Salomo itu banyak, saudaraku. Saya yakin banyak pemuda yang hidup di zaman Salomo itu patah hati. Karena yang cantik-cantik itu diambil Raja Salomo. Ya kan? Kalau sekarang Miss Universe sampai runner up diambil semua Raja Salomo, saudaraku. Makanya waktu Raja Salomo masih muda, dia menulis kitab Kidung Agung tentang kisah cinta Raja Salomo dengan perempuan yang dia kasihi. Dan ini gambaran Yesus mengasihi jemaatnya. Makanya kalau saudara membaca kitab Kidung Agung, di sana penuh dengan kata-kata cinta Salomo ya. Gigimu bagaikan gergaji gitu ya. Matamu bagaikan merpati gitu ya. Itu. Dan pada saat Salomo sudah mulai tua, dia menulis kitab Amsal. Kata-kata hikmat Amsal Salomo. Dan pada saat Salomo sudah benar-benar tua dan hampir mati. Kenapa saya katakan hampir mati? Karena penyakitnya sudah banyak. Asam urat, encok, rematik, batuk-batuk. Lalu dia sadar, segala sesuatu sia-sia. Untuk apa di bawah langit semua sia-sia? Dia menulis kitab Pengkhotbah. Dia menyadari kalau hidupnya terlepas dari Tuhan, dia menjalani hidup yang sia-sia. Untung Salomo sadar, saudaraku. Dan dia katakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata, apa yang didengar orang, takutlah akan Tuhan dan turutilah segala perintah-perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang. Jadi ini penting, saudaraku, kita harus kembangkan rasa hormat kita kepada Tuhan dari sejak sekarang.
Kalau anak muda, dari sejak masa mudamu engkau takut Tuhan, saya yakin masa depanmu akan luar biasa diberkati. Ini kita kembangkan dalam hidup kita, saudaraku. Karena hidup ini sementara. Makanya Petrus tadi katakan, kalau kamu menyebutnya, yaitu Bapa yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya hidup dalam dunia ini nggak mungkin kekal. Saudara nggak mungkin hidup 1000 tahun ya? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya, ada masanya kita pulang pada Tuhan. Kalau dunia ini tempat kita sementara, kita nggak hidup kekal karena kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita belum punya rumah di dunia, mungkin saudara masih kontrak, masih kos. Jangan kehilangan sukacitamu. Amin. Amin. Ya. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa hidup dalam dunia ini sementara. Kalau saudara belum punya mobil pribadi, jangan kehilangan sukacitamu. Amin. Kalau kita tahu bahwa dunia ini tempat kita sementara, kalau saudara belum bisa makan di restoran yang enak, saudara masih makan di pinggir jalan, warung tenda, pecel lele, tetap ucapan syukur. Amin, saudara. Iya. Saya ingat itu sama Bu Diana, Pak Alek itu sering diajak makan saya. Itu yang paling senang ya, Mas. Diajak makan, terus kadang bisa makan di Plaza Senayan. Tapi bisa juga lo makan di warung tenda. Tahu gunting gitu. itu makanan seleranya dulu ya. Pak Alek itu bisa menikmati. Jadi kita harus mengucap syukur karena hidup itu singkat, saudaraku. Seandainya nanti habis ibadah ya. Habis ibadah saudara pulang, lalu saudara mampir di mesin ATM. Saudara colok kartu ATM. Pada saat dicolok, dicek, tadinya saldonya cuma 500.000. Tiba-tiba nolnya tambah banyak, jadi 5 miliar. Wah, langsung senang ya. Haleluya, gitu pasti ya. Lonjak ya. Tapi besoknya dipanggil Tuhan. Itu yang 5M gak saudara nikmati loh. Gak saudara nikmati. Jadi kita hidup itu enteng aja lah, enak saja gitu, mengucap syukur, gak terlalu ngoyo gitu loh. Gak terlalu ya ngotot gitu ya. Kita nikmati saja lah hidup itu bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi mari saudara kembangkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Takut Tuhan itu lebih penting, lebih utama dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kita menjalani hidup yang sia-sia. Sekaya apapun, saudara, sepintar apapun, saudara, terkenal apapun, saudara, saudara itu menjalani hidup yang sia-sia. Kita harus kembangkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Lalu yang keempat, standar hidup kerajaan Allah itu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Amin, saudaraku. Hidup dalam kasih. Tuhan Yesus pernah katakan begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Tuhan kita mau mengasihi semua orang. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang merugikan kita, Tuhan mau kita kasih. Ini standar kerajaan surga. Suatu kali Petrus pernah datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 18 ayat 21-22. Petrus ngomong begini. Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Kalau ia berbuat dosa kepadaku, 7 kali kah? Ini standar Petrus. Menurut Petrus, 7 kali sudah luar biasa. Petrus ngomong 7 kali, itu sebenarnya ada niat untuk membalas. Oh iya, setelah 7 kali habislah kesabaranku. Iya, benar. Petrus ini sebenarnya kan kesel, jengkel. Dengan siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa, saudara? Karena setiap kali Yesus mengajar, ahli Taurat, orang Farisi itu selalu ada di sana juga. Dia pengen mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi kerjaannya hanya apa? Cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi nggak didapat. Dan termasuk murid-muridnya itu juga dicari-cari kesalahan. Sehingga Petrus ini dalam hatinya pengen balas. 7 kali, guru. Alangkah terkejutnya pada saat Tuhan Yesus katakan, bukan 7 kali Petrus lo mengampuni saudaramu, melainkan sampai 70 kali 7 kali dalam sehari loh.
Nah, ada nggak orang berbuat salah kepada kita sampai segitu? Nggak ada tentunya ya. Artinya saudaraku, dalam kita mengasihi, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, itu tidak ada batasnya. Bisa? Bisa, Bu? Bisa dalam Tuhan. Dalam Tuhan bisa. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Amin, saudara. Dan kalau kita tidak mengampuni, tidak mengasihi, kita ini belum mengenal Allah dengan baik dan benar. Karena Alkitab mengatakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu kasih, saudaraku. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada kita, berbuat dosa kepada kita harus ampuni. Karena ini pengajaran Tuhan Yesus yang mendasar, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus pernah katakan, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahan. Artinya kalau kita menyimpan dosa, menyimpan kesalahan orang lain, kita nggak bisa mengampuni, kita belum mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan dosa yang bisa membawa manusia masuk neraka, kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Karena Tuhan katakan, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Kalau kita masih menyimpan dosa kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak mengampuni kita, artinya kita masih dalam kondisi berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Kadang orang saking sakit hatinya, karena disakiti, dia katakan begini, Pak, sampai liang kubur aku nggak mungkin bisa mengampuni dia, Pak. Terlalu menyakitkan, Pak. Waduh, itu hati-hati itu. Hati-hati, harus diselesaikan, Pak. Ya, supaya kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kalau ada orang melempar batu kepada kita, jangan balas lempar batu. Lemparlah roti. Amin. Bisa nggak? Ya. Kita maunya kan balas, ya. Karena Tuhan Yesus sudah beri teladan bagi kita, saudara. Tuhan Yesus dari surga turun ke dalam dunia, dia mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas. Diserahkan kepada imam kepala, diadili. Orang yang pernah berteriak, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Orang yang sama berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dan pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih mengucapkan kata-kata pengampunan. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Tuhan Yesus saja mengasihi orang yang mengkhianatinya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan dan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima daripadanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jikalau kamu berdiri untuk berdoa, jika ada barang sesuatu terhadap saudaramu, tinggalkan doanya, berdamai dulu. Jikalau kamu mengampuni, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Jadi salah satu penghalang doa kita, kalau kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan amarah, saudara. Ada orang sudah merasa dirinya mengampuni, tapi sebenarnya enggak terdengar dari doanya. Pada saat dia berdoa begini, Tuhan, mau melihat hatiku yang terluka karena si dia, Tuhan. Sebagai anakmu, aku mengampuni dia, Tuhan. Tetapi supaya sadar, Tuhan, tolong kali ini saja hamba-Mu mohon, patahkan tangannya, patahkan kakinya. Itu kan sami mawon, saudara, aku nggak mengampuni. Nggak mengampuni. Kita harus mengampuni dan melupakan. Amin, saudara? Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, kita itu sama seperti sedang minum racun. Banyak penelitian ya, orang sakit kanker, tumor, serosis, itu karena apa? Karena ada akar kebencian yang tidak pernah diselesaikan. Ya, artinya saudara, kalau kita menyimpan kepahitan kebencian terhadap orang lain, kita ini sama seperti minum racun. Bayangkan, kalau saudara minum racun, jangan harap tetanggamu yang mati.
Kalau saudara minum racun, saudara sendiri lama-lama akan mati. Benar gak? Iya, jadi jangan kita mau rugi karena ini. Karena kita tidak bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Tuhan mau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena ini standar hidup kerajaan surga. Amin, saudara. Saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini memiliki kewargaan surga. Warga negara surga yang ditempatkan Tuhan di bumi ini, di dunia ini. Dan Tuhan mau kita tidak sama seperti orang dunia, standar hidup orang dunia. Tuhan mau kita mengenakan standar kerajaan surga. Standar kerajaan surga yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan. Standar kerajaan surga yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan memanggil kita itu untuk hidup kudus. Karena kita menyembah Tuhan yang suci. Dan yang ketiga, standar kerajaan surga adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang keempat, standar kerajaan surga, kalau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kalau empat hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita ada dalam dunia, kita tetap disertai dan diberkati Tuhan. Dan pada saat kita meninggalkan dunia, kita menerima hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Haleluya. Ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu. Kami ingin mengenalmu lebih lagi, Tuhan. Lebih dari semua yang kami kenal. Haleluya. Tiada kasih yang lebihmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah diingatkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, wargaan kita adalah warga negara surga yang ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Kita menjadi warga kerajaan surga itu karena karunia Tuhan, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak murahan kita menjadi warga kerajaan surga, mahal harganya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita menjadi warga kerajaan dunia saja, juga ada standar yang harus kita patuhi. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus juga menerapkan standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan hiduplah dalam kasih. Maka sekalipun kita ditempatkan di dunia sebagai warga kerajaan surga, maka Tuhan akan memberikan fasilitas surga buat setiap kita. Tuhan akan memberikan berkat rohani dan juga berkat jasmani bagi kita. Namun seringkali kita tidak mau mengikuti standar kerajaan surga. Namun kalau pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berkomitmen menerapkan hidup dengan standar kerajaan surga. Letakkan tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas sebagai tanda saudara mau menerapkan hidup sebagai standar kerajaan surga. Bapak, mau melihat tangan kami yang terangkat, mau melihat hati kami, mau melihat kerinduan kami. Seringkali kami gagal, Tuhan, menjadi warga kerajaan surga yang ditempatkan di bumi. Seringkali kami terpengaruh dengan dunia ini. Namun firman-Mu pagi ini sudah mengajar kami untuk kami menerapkan standar kerajaan surga. Untuk itu Bapak, mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Dengan kekuatan-Mu saja kami mampu, Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami.